Baik adik-adik sekalian, di hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita di sejarah zakat, perkembangan zakat dan wakaf di Indonesia. Nah, di hari ini kita akan berbicara tentang Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Nah, ini merupakan undang-undang pertama yang dimiliki oleh Indonesia yang berkaitan tentang wakaf. Itu menunjukkan bahwa luar biasa kira-kira undang-undang ini. Lalu kemudian disusul oleh PP-nya 42 tahun 2006 ya. 2 tahun setelah itu lahirlah PP-nya menjelaskan tentang undang-undang ini, tentang undang-undang wakaf. Lalu kemudian pemerintah giat membangun infrastruktur dan berbagai macamnya, maka kemudian lahirlah kemudian PP 25 tahun 2018 yang kemudian di PP ini salah satunya adalah memberikan kelonggaran yang semula bahwa untuk izin izin misalnya perubahan aset wakaf dan berbagai macamnya itu misalnya semuanya itu diurus oleh pusat, tapi dengan keluarnya PP ini maka yang 5.000 sekitar 5.000 ke bawah itu bisa diwakilkan kepada daerah, kanwil dan berbagai macamnya. Nah, ini tentu akan mempermudah kira-kira proses ruslah dan berbagai macamnya, artinya tidak harus ke pusat. Nah, baik adik-adik sekalian, apa sih yang menarik dari undang-undang dan PP ini kira-kira? Kalau kita perhatikan adik-adik sekalian, kita punya yang pertama harus kita perhatikan bahwa adik-adik sekalian di sini bahwa sebelum lahirnya Undang-Undang 41 tahun 2004, di situ kita pahami bahwa wakaf itu hanya dipahami adalah di PP 2877 yang kemudian kita tahu bahwa PP ini adalah merupakan penjelasan daripada undang-undang, masih ingat adik-adik sekalian, undang-undang UPA ya, undang-undang pokok agraria yang lahir sebelumnya, yang kemudian di undang-undang UPA itu dikatakan bahwa tanah wakaf itu dilindungi oleh negara. Maka kemudian keluarlah PP 2877 1977 yang mengatakan bahwa wakaf itu adalah berupa tanah milik. Itu artinya apa? Mafhum mukhalafahnya selain tanah wakaf tidak boleh diwakafkan. Itu artinya sangat sempit sekali pemahaman wakaf di awal-awal kemerdekaan. Artinya orang tidak boleh mewakafkan uang, orang tidak boleh mewakafkan sesuatu benda yang bergerak. Artinya benda tidak bergerak saja yang boleh diwakafkan. Lalu kemudian berkembanglah di Inpres nomor 1 1991 bahwa wakaf itulah benda bergerak dan tidak bergerak. Ini Impres bukan undang-undang ya, jadi kekuatan hukumnya tidak sekuat undang-undang, kira-kira demikian. Lalu kemudian setelah itu baru kemudian kita punya Undang-Undang 41 tahun 2004. Ini yang saya katakan sama adik-adik sekalian tadi, undang-undang ini merupakan undang-undang wakaf pertama yang dimiliki oleh Indonesia sebelum Indonesia setelah Indonesia merdeka. Itu artinya undang-undang ini sangat berharga sekali. Saya paham betul bagaimana pada saat itu saya memang pada saat itu sedang menyusun tesis ya. Jadi tesis S2 saya itu tentang kebolehan wakaf uang, itu saya susun selesainya di tahun 2002. Nah, di 2002 itu keluarlah fatwa kebolehan wakaf uang. Setelah saya menulis tesis, saya punya satu manuskrip yang diberikan oleh seorang dokter, sekarang Dr. Hasanuddin, yang sekarang adalah ketua DSN MUI. Dia kasih saya satu buku namanya Risalah fi Jawaz Waqfin Nuqud, kebolehan wakaf uang. Nah, itulah kemudian berdasarkan itu lalu kemudian keluar fatwa MUI 2002 ya. Lalu kemudian teman-teman kemudian melakukan riset perjalanan, saya masih ingat betul beberapa tokoh melakukan perjalanan ke Mesir, ke Yordan dan berbagai macamnya. Akhirnya pulang ke Indonesia, akhirnya kemudian menjadi sebuah naskah akademik misalnya, namanya naskah akademik. Kemudian diajukanlah dibuat oleh Kementerian Agama, diajukan kepada Presiden lalu kemudian diajukan kepada DPR. Nah, kemudian pada akhirnya disahkanlah oleh DPR tahun 2004 ya. Masih ingat bagi saya pada saat itulah direktur wakafnya adalah Pak Tulus, masih ingat betul saya karena memang pada saat itu saya konsen mengisi beberapa acara di Kementerian Agama. Jadi ini Masya Allah luar biasa. Nah, kenapa kemudian kita punya Badan Wakaf Indonesia? Bagi saya juga mungkin terinspirasi ketika perjalanan ke Mesir, di mana Mesir punya namanya Hayatul Auqaf. Mesir punya Badan Wakaf Mesir. Nah, jadi ini tidak lepas pada perjalanan itu bagi saya. Lalu kemudian satu hal yang menarik bagi saya, Undang-Undang 41 tahun 2004 ini, kalau kita baca daripada definisi wakaf, di situ harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama.
atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Itu artinya apa? Bahwa apapun ya benda yang memiliki daya tahan lama, lalu manfaatnya jangka panjang, lalu kemudian mempunyai nilai ekonomi, boleh diwakafin menurut syariah, ya kan? Tapi kemudian Homer misalnya punya nilai ekonomi, tapi tidak boleh di syariah, tidak boleh kira-kira. Rokok misalnya nggak boleh juga kira-kira sahamnya kira-kira gitu ya. Jadi sesuai syariah. Tapi yang menarik bagi saya setelah ini ya, setelah di undang-undang itu kita bisa perhatikan adik-adik sekalian. Nah, masya Allah luar biasa. Apa yang bolehkan? Nah, setelah itu kita mengenal bahwa objek wakaf di Indonesia itu memasuki fase yang begitu luas. Kita mengenal ada wakaf uang, ada wakaf logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, benda bergerak lain sesuai syariah. Itu artinya bergeser paradigmanya dari 3M menjadi ber-MM. Apa 3M itu? Orang selalu dulu ingat 3M. Apa? Masjid, madrasah, makam. 3M selalu itu, bukan masker ya. Jadi 3M ini selalu orang ingat kan. Jadi ingat wakaf, gue ingat makam. Ingat wakaf, ingat masjid. Ingat wakaf, ingat madrasah. Tapi sekarang ingat wakaf, ingat ada uang, ada logam mulia, ada surat berharga, ada kendaraan, dan semuanya. Dan ini luar biasa sumbangsih daripada undang-undang ini. Ya namanya undang-undang tentu tidak lepas karena pengesahannya di DPR tentu tidak bisa lepas daripada unsur politik dan berbagai macamnya. Hadirin sekalian rahimallah. Lalu kemudian PP setelah itu diperjelaslah oleh PP. PP itu dibuat peraturan pemerintah, ya tentu dibuat oleh kemudian disahkan dibuat oleh pemerintah dan kemudian di situ diperjelaslah kira-kira apa yang belum jelas. Nah, menjadi menarik bagi saya ya apa yang belum jelas di undang-undang diperjelas. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk misahkan dan menyerahkan sebagian harta benda milik untuk dimanfaatkan selamanya untuk atau jangka waktu. Nah, di sini menarik. Selama ini kita adalah Indonesia inilah mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah itu memahami bahwa orang kalau wakaf ya wes lah sudahlah, sekali wakaf ya sudah selesai. Ya, intiqal, dia sudah berpindah milik min milik wakif ila milik ummah, ila milik Allah, ya. Jadi berubah kepemilikannya dari milik individu menjadi milik Allah. Milik Allah itu apa? Milik umat. Tapi kemudian di mazhab Hanafi ya, itu diperbolehkan bahwa wakaf itu bukanlah pemindahan kepemilikan, tapi dialah pemindahan manfaat. Nah, sehingga dia boleh saya wakafkan 5 tahun, setelah 5 tahun saya ambil lagi. Nah, ini terjadi dalam kasus wakaf uang misalnya di Indonesia. Yang kita kenal misalnya CWLS misalnya, case wakaf lingkik sukuk misalnya. Di situ wakaf misalnya 10 juta, nanti diinvestasikan di sukuk. Setelah itu nanti selesai tenornya diambil lagi, kembali lagi yang 10 juta tadi. Manfaatnya disalurkan pada umat. Jadi ini Masya Allah luar biasa. Jadi di Indonesia itu dikenal dengan wakaf temporer dan permanen, ya, mu'abbad wal mu'aqqad dalam bahasa Arabnya kira-kira gitu. Ini luar biasa kira-kira perkembangannya. Lalu kemudian setelah itu kita lahirlah PP Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2018. Ya, ini saya katakan tadi, ya. Jadi wakaf adalah perbuatan hukum wakaf untuk misalkan sama, hampir sama definisinya, tapi ada beberapa penjelasan bagi saya yang sangat menarik pada dasarnya. Apa? Ya, kita akan lihat satu persatu. Misalnya ini kita akan lihat pertama sekali dulu adalah undang-undang ya. Ini PP. Sebentar saya akan lihatkan sama adik-adik sekalian bahwa kita ini bentuk asli kira-kira naskah undang-undang yang kita miliki. Ini adik-adik sekalian ya. Nah, ini merupakan undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004. Nah, Anda bisa lihat, bisa download juga di Google dan berbagai macamnya, saya pikir ya. Nah di sini kita bisa lihat ada banyak sekali pasal-pasal dan berbagai macamnya. Nah, sampai pada akhirnya kita berkesimpulan bahwa di sini juga dijelaskan kalau dulu wakif itu hanyalah hanya sambilan, ya, sambil bekerja, sambil jadi nazir. Nah, di undang-undang ini diatur nazir itu berhak mendapatkan 10% dari hasil pengelolaan. Lalu kemudian kalau dulu orang jadi nazir seumur hidup, maka di undang-undang ini diatur nazir itu pakai jangka waktu, pakai batas waktu masa, ya dia bisa dipecat, diberhentikan dan berbagai macamnya. Jadi ini luar biasa bagi saya kira-kira gitu. Nah, di sini juga diatur ada nazir perorangan, ya, ada nazir badan hukum, ada nazir organisasi. Jadi
Bagi saya sudah komplit lah bagi saya undang-undang tentang wakaf ini. Hadirin sekalian rahimallah, sampai-sampai penyelesaian sengketa dan berbagai macamnya. Nah, kita masih ingat, nah ini disahkannya kapan hadirin sekalian? Nah, disahkan di Jakarta pada tanggal, nah ada Dr. Haji Susilo, berarti presidennya pada masa Pak SBY ya. Nah, gitu ini ada di sini diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Indonesia Dr. Yusril. Nah, tahun 2004 ya. Jadi ada di sekalian. Nah, ada di sekalian lalu kemudian kita akan lihat juga bagaimana kemudian PP ya. PP 26. Nah, PP di 26 ini tentu akan menjadi menarik juga bagi adik-adik sekalian. Jadi idealnya ya adik-adik sekalian, setelah 2 tahun lahirnya undang-undang maka harus diatur dia melalui PP. Nah ini yang merupakan PP ya, PP 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Apa yang ada di analisa? Undang-undang 3899 tentang zakat, tentang pengelolaan zakat. Ya, kalau zakat namanya bukan undang-undang zakat ya, undang-undang tentang pengelolaan zakat. Sehingga yang lebih banyak diatur pengelolaannya. Tapi di wakaf nama undang-undangnya adalah undang-undang tentang wakaf. Lebih besar kira-kira gitu ya. Baik itu wakifnya, baik itu nazirnya, semuanya diatur. Nah, kalau kita perhatikan tentang zakat itu hanya bicara lebih banyak pengelolaan zakatnya. Nah, ada sekalian, nah di sini saya katakan ada banyak sekali yang diatur, tapi yang menarik bagi saya di sini adalah tentang benda wakaf yang masya Allah ini luar biasa. Di sini ada 3 benda wakaf tidak bergerak selain uang, bergerak berupa uang. Nah ini juga banyak sekali adik-adik sekalian ya. Jadi luar biasa perkembangannya dan ini masya Allah luar biasa kita mengenal wakaf saham dan berbagai macamnya. Nah ya banyak sekali ya dari sekalian ya. Jadi bagi saya ada satu perkembangan yang luar biasa lah dalam wakaf ini. Lalu kemudian pendaftaran wakaf ya, bergerak, harta benda bergerak, ya pengumuman, pengolahan, penukaran. Nah, ini menjadi menarik. Coba kita perhatikan ya. Nah, perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari menteri berdasarkan pertimbangan BWI. Izin tertulis menteri maksudkan adalah perubahan dan berbagai macamnya. Nah, jadi harus menteri ya. Nah, nilai dan manfaat ya dan berbagai macamnya. Jadi itu artinya untuk perubahan status harta benda penukaran dilarang kecuali izin tertulis dari menteri. Nah, tapi kemudian nanti kita perhatikan di PP terbaru ya. Nah, Nazir mengajukan. Nah, jadi ini sangat sangat hati-hati sekali kira-kira dalam penukaran ini. Ya, jadi sekecil apapun tetap seizin Jakarta kan? Ya kan, dia kan harus izin menteri. Ada perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan seizin menteri berdasarkan pertimbangan BWI. Jadi kalau orang dimanapun melakukan itu harus izin menteri. Nah, ya prosedurnya Nazir mengajukan permohonan tukar kepada menteri melalui kantor urusan agama, terus nanti ya sampai ke atas. Nah sekarang kita akan perhatikan adik-adik sekalian bagaimana sekarang kenapa lahir PP 42 ya kira-kira adik-adik kan bertanya tuh. Kenapa sih Pak Indra lahir PP 25 ini kira-kira ya. Nah, PP 25 ini tahun 2018 ini lahir ini menjadi menarik karena di saat satu sisi Pak Presiden Jokowi lagi sibuk misalnya untuk kemudian membangun jalan tol dan berbagai macamnya. Tentu ada banyak juga aset-aset wakaf, tanah wakaf yang terkena ya. Dan bagaimana caranya kemudian? Nah, ini kita perhatikan ya. Ini tidak ada perubahan banyak kira-kira, tapi yang menarik bagi saya di sini adalah dalam hal perubahan ya aset wakaf. Nah, coba kita perhatikan. Nah, di sini di pasal 49 ya. Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari menteri berdasarkan persetujuan BWI. Nah, izin tertulis dari menteri sebagaimana masukkan pada ayat 1 hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut. Nah, lalu kemudian ya. Nah, oke. Nah, di ayat 3 ini dalam hal penukaran harta benda wakaf sebagaimana masukkan pada ayat 2, huruf A dilakukan terhadap harta benda wakaf yang memiliki luas sampai dengan 5.000 meter persegi. Menteri memberi mandat kepada kepala kantor wilayah untuk menerbitkan izin tertulis.
lebih longgar ya dibandingkan PP sebelumnya. Paham nggak dari itu? Kalau PP sebelumnya semuanya harus izin menteri. Tapi repot juga dong, ya kan? Kalau semuanya harus izin menteri tentu lama kan? Proses eksekusinya kan lama ya kan? Nah, sekarang bagaimana cepat? Maka diberikanlah 5.000 meter persegi ke bawah, itu izinnya diberi mandat kepada kantor wilayah Kanwil. Misalnya Jawa Timur, bagi Kanwil Jawa Timur. Ya, Jambi bagi Kanwil Jambi sana tuh. Kalimantan bagi Kanwil Kalimantan sana. Nah, Menteri menerbitkan izin tertulis menukar harta benda wakaf dengan pengecualian sebagai masukan ayat yang berdasarkan. Jadi tapi kalau 5.000 ke atas, meter persegi ke atas tetap melalui izin menteri, gitu ya. Nah, ini kapan diterbitkannya ini di zaman siapa Pak Hendra? PP 25 2018 ini kita lihat sama presidennya nih. Presidennya adalah Pak Joko Widodo. Wah, ya kan di sini tanda tangan Pak Joko Widodo. Nah, jadi dari Pak apa tadi? Ada Pak SBY ya, lalu Pak Jokowi. Nah, kemudian ini tentu berdasarkan latar belakang ya kondisi situasi politik dan berbagai macamnya. Nah, saya pikir itu ya adik-adik sekalian ya. 3 peraturan tadi, Undang-Undang 41 tahun 2004, gampang menghafalnya. Undang-Undang 41 2004. Nah, PP-nya tambahin 1 lagi angka, 42. Tahunnya tambahin 2 tahun, 2006. Saya gitu cara ngapalnya, gampang tuh. Nanti ingat lagi yang satu lagi 25, angka 25 gitu. PP 25 tahunnya 2018. Nah, gitulah ya. Saya pikir itu adik-adik sekalian. Jadi kalau bicara tentang ini, saya pikir undang-undang wakaf ini merupakan undang-undang yang spesial karena sudah cukup bagi saya, bahkan sudah diatur oleh PMA dan berbagai macamnya. Silakanlah kalau ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut, silakan.